Halo guys, kembali lagi ya. Saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya secara teknikal saham-saham dari sektor nikel ya. Kita coba bahas ya untuk saham yang pertama ada saham TINS ya, yang dimana di perdagangan hari ini ya, di hari Selasa saham TINS ditutup menguat ya 19,91%, close di harga 2.710. Ya, kalau kita lihat secara teknikal memang di sini secara jangka panjangnya dia membentuk pola, mirip cup and handle ya kalau kita lihat, dan kita coba ukur dulu ya karena di sini untuk saham TINS dia udah naik kenceng ya di 3 hari perdagangan ini ya, 3 sampai 4 hari ya, candlenya hijau. Kita coba ukur untuk pola cup and handle-nya di saham TINS. Untuk mengetahui target berikutnya ya, dia masih kuat naik atau enggak, kita bisa ukur. Ya, kalau kita lihat ya pola cup and handle-nya ternyata, sudah kena targetnya ya, proyek targetnya sudah kena ya di harga 2.710 ya, di area tersebut. Kita coba cek, secara Fibonacci ya untuk target berikutnya di saham TINS. Ya, kalau kita lihat ya untuk target secara Fibonacci memang, saham TINS dia break di bawah golden rasionya ya 2618 untuk saham TINS. Kita bisa tandai untuk area resisten terdekatnya ya saham TINS. Ya, jadi apa kesimpulannya kita bisa kasih terdekat itu. Ya, jadi untuk saham TINS ada kemungkinan ya besok dia melanjutkan kenaikannya. Tapi kita bisa waspada ya di area 2.790-an, di area sini, yang dimana area tersebut adalah area, Fibonacci ya di 2618-nya kalau kita ukur ya. Kita bisa pantau dulu di area tersebut, kalau dia terjadi rejection di area resisten 21618 ini, ada kemungkinan dia akan turun dulu retest ya. Kita bisa pantau di area gap. Kalau kita lihat di sini ada gap yang cukup lebar ya, terbentuk ya di pagi tadi ini. Tapi seandainya dia lanjut naik dan dia break di atas 2.790, dia ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya kembali ya. Di target yang berikutnya ada di harga 3.550 untuk saham TINS ya. Kita bisa pantau dulu, kalau yang belum punya barang kita bisa pantau dulu ya, takut dia terjadi rejection di area 2618 ya, turun dulu untuk melanjutkan ke naik. Tapi kalau dia bisa lanjut naik dan break di atas 2618-nya, harga 2.790, ada kemungkinan dia akan mengejar resisten berikutnya ya di 3.500. Kalau kita lihat di sini memang dia terus naik ya saham TINS. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham Inco ya, yang dimana di perdagangan hari Selasa ini Inco ditutup melemah ya 2,30%, close di harga 4.250. Ya, kalau kita lihat saham Inco ini ada pola membentuk rising wedge yang dimana pola ini dia biasanya ya, dia akan kalau naik ya makin merosot, rising wedge ini ada pola pembalikan arah ya untuk saham TINS, tapi kita bisa cek dulu ya secara teknikalnya. Kalau kita lihat ya secara teknikal memang untuk saham TINS di saham Inco ini ada pola head and shoulders ya terbalik ini.
kita bisa waspadai untuk pola itu kita bisa tarik di sini mirip Head and Shoulders ya kalau kita lihat ya Head and terbalik, dia membuat puncak, ada kemungkinan dia akan mencoba turun ya. Kita lihat kita bisa kasih support terdekatnya ya di sekitar harga 4.190-an ya. Ya, jadi ada kemungkinan untuk saham TIN ya seandainya dia jebol di support 4.190, dia akan lanjut turun untuk melanjutkan penurunannya ya. Saham TIN kita bisa tandai juga area target terdekatnya ya untuk support 3.920 untuk saham Inco ya. Seandainya belum punya barang jangan buru-buru masuk ya karena dia membentuk head and shoulder terbalik, jadi ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan untuk saham Inco. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ya, ada saham MDKA yang dimana di perdagangan hari ini ya, hari Selasa MDKA ditutup menguat ya 5,16%, close di harga 2.240 ya. Kalau kita lihat ya memang dia menembus area garis support trendline-nya ya, dijebol dia turun, kita bisa tandai support terdekatnya di saham Inco ini di harga 2040-an, dan kita bisa kasih resisten juga ya karena dia sempat support tertembus di area 2340-an ya. Jadi apa kesimpulannya nih untuk saham MDKA ya? Selama dia bertahan di atas 2050, dia akan mengejar resistennya ya di area 2340-an ya. Kita bisa pantau di area ini. Kita bisa turunin dikit ya. 2310. Tandanya di area ini dia terjadi rejection turun, ada kemungkinan dia bergerak sideways ya untuk saham MDKA-nya. Kita bisa pantau dulu ya untuk saham MDKA. Dia udah berkali dengan EMA 20-nya, takutnya dia terjadi reject turun, berarti dia sideways di range 2050 sampai 2310 untuk saham MDKA. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ya. Ada saham NCKL yang dimana di perdagangan hari Selasa ini NCKL ditutup melemah ya 3,96%, close di harga 1090. Ya, kalau kita lihat ya untuk saham NCKL dia juga membentuk pola rising wedge dan dia terkonfirmasi dijebol, support trendline-nya dijebol ya di hari ini, di break di 1090, jadi ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya ya untuk menguji support terdekatnya di harga 1050. Dia ada kemungkinan dia akan menguji support tersebut. Kalau seandainya terjadi rejection, dia akan melanjutkan kenaikannya ya untuk saham NCKL. Kalau yang belum punya barang wait and see dulu, jangan buru-buru masuk. Kita coba pantau di area-area support terdekatnya untuk NCKL. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ya. Ada saham Antam ya, yang dimana di perdagangan hari Selasa ini saham Antam ditutup melemah ya 1,57%, close di harga 3.140. Ya kalau kita lihat ya seperti yang saya bahas kemarin, ternyata dia bergerak sideways ya selama dia bertahan di atas support 3.110 ya untuk saham Antam. Jadi seandainya dia jebol ya area support tersebut, berarti dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya untuk menguji support terdekatnya di 2.980 untuk saham Antam ya. Jadi kalau yang belum punya barang jangan buru-buru masuk ya. Atensi dulu di saham Antam, di disclaimer ya, analisa dari sektor nikel ya. Oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak, salam cuan.